ketegangan geopolitik di Laut Merah mencapai titik baru yang mengkhawatirkan. Kelompok Houthi di Yaman, yang sebelumnya dikenal sebagai kekuatan pemberontak yang aktif melawan koalisi pimpinan Arab Saudi, kini meluaskan cakupan serangannya ke target yang jauh lebih berani dan simbolis, kapal induk Amerika Serikat. Langkah ini bukanlah tindakan gegabah tanpa perhitungan, melainkan bagian dari strategi militer asimetris yang dirancang untuk mengguncang kehadiran Amerika dan Barat di kawasan penting ini. Setelah berbulan-bulan menyerang kapal dagang yang memiliki keterkaitan dengan Israel atau sekutunya, Houthi meningkatkan eskalasi dengan menyerang kapal perang AS sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi militer Barat, serta sebagai solidaritas terhadap rakyat Palestina di Gaza. Serangan ini terjadi dalam konteks konflik yang lebih luas, di mana Laut Merah telah menjadi jalur vital bagi perdagangan global. Kapal-kapal induk AS seperti USS Dwight D. Eisenhower atau CVN-69 dan kapal perusak kelas Arleigh Burke secara rutin berpatroli di perairan ini untuk menjamin jalur perdagangan tetap aman. Namun bagi Houthi, keberadaan kapal induk AS di kawasan bukanlah sekadar patroli keamanan, melainkan simbol imperialisme global yang harus dilawan. Dalam pernyataan resminya, juru bicara militer Houthi menyatakan bahwa mereka akan terus menyerang kapal-kapal militer Amerika dan Inggris sampai agresi terhadap Palestina dihentikan. Ini menunjukkan bahwa serangan tersebut bukan hanya bermotif militer, tetapi juga politik dan ideologis. Strategi Houthi dalam menyerang kapal induk AS tidak bisa dianggap remeh. Meskipun mereka bukan kekuatan konvensional dengan armada laut besar atau angkatan udara modern, mereka mengandalkan taktik perang gerilya dan sistem senjata canggih buatan Iran. Rudal balistik, drone kamikaze, serta rudal jelajah anti kapal menjadi tulang punggung kekuatan serangan Houthi. Beberapa serangan terbaru menggunakan drone Shahed dan rudal Quds II yang diyakini dimodifikasi oleh teknisi Iran agar dapat menjangkau target-target sejauh Laut Merah bagian tengah. Mereka juga memanfaatkan kapal penyerang kecil dan bahkan melakukan peluncuran rudal dari daerah pegunungan di Yaman yang sulit dilacak oleh radar sistem pertahanan kapal induk. Menariknya, serangan ini menunjukkan peningkatan dalam kecanggihan dan akurasi. Sistem pertahanan kapal induk seperti Aegis Combat System dan CIWS Phalanx memang berhasil menggagalkan sebagian besar serangan. Namun kenyataan bahwa rudal Houthi mampu menjangkau kapal induk di lautan terbuka menunjukkan tingkat ancaman yang serius. Analis militer menyebutkan bahwa keberhasilan Houthi menjangkau target sebesar dan sekuat kapal induk AS di Laut Merah adalah sinyal bahwa mereka kini menjadi kekuatan regional yang harus diperhitungkan, bukan sekadar pemberontak lokal. Serangan ini juga menjadi sinyal bagi negara-negara lain seperti Iran, Rusia, dan Cina bahwa dominasi militer AS di kawasan bisa diganggu oleh strategi non-konvensional. Dari sisi geopolitik, serangan ini memperlihatkan dinamika baru yang berbahaya. Amerika Serikat tidak hanya menghadapi tantangan dari negara besar seperti Cina di Pasifik atau Rusia di Eropa Timur, tetapi juga dari aktor non-negara seperti Houthi yang mengadopsi strategi perang generasi keempat, menggunakan teknologi murah namun efektif untuk menyerang aset bernilai tinggi. Jika Houthi berhasil menimbulkan kerusakan serius pada kapal induk AS atau memaksa kapal-kapal Barat menghindari Laut Merah, maka mereka telah berhasil menggoyahkan sistem logistik global dan kredibilitas pertahanan AS. Di sisi lain, Houthi tampaknya mendapat manfaat dari kerjasama teknis dengan Iran. Para ahli menyebut bahwa peningkatan kemampuan rudal dan drone mereka tidak mungkin terjadi tanpa bantuan teknologi dari Teheran. Iran sendiri telah lama menggunakan Houthi sebagai kepanjangan tangannya di Semenanjung Arab
sebagai bagian dari upaya menekan pengaruh Arab Saudi dan sekutunya. Namun kini, serangan terhadap kapal induk AS membawa hubungan ini ke tingkat yang lebih serius. AS dapat memanfaatkan serangan ini sebagai dalih untuk memperluas aksi militer terhadap Iran secara tidak langsung atau bahkan langsung, yang dapat memicu konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Dampak dari strategi Houthi ini tidak hanya terasa secara militer, tetapi juga ekonomi. Jalur perdagangan melalui Laut Merah merupakan salah satu yang tersibuk di dunia, dan gangguan terhadap jalur ini menyebabkan lonjakan biaya logistik, penundaan pengiriman, dan peningkatan harga barang secara global. Banyak perusahaan pelayaran mulai mengalihkan rute melalui Tanjung Harapan, yang berarti pelayaran menjadi lebih panjang dan mahal. Dengan demikian, tindakan Houthi bukan hanya ancaman bagi armada militer Barat, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi global. Situasi ini menimbulkan dilema besar bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Menghadapi kelompok seperti Houthi secara langsung melalui invasi darat adalah langkah yang berisiko tinggi dan bisa memicu konflik berkepanjangan seperti yang terjadi di Irak dan Afghanistan. Namun, membiarkan serangan semacam ini tanpa respons yang kuat juga berbahaya karena dapat memperlihatkan kelemahan strategis. Oleh karena itu, strategi serangan udara presisi dan kerjasama dengan negara-negara regional seperti Mesir, Arab Saudi, dan Israel menjadi pilihan utama dalam menekan Houthi. Secara keseluruhan, serangan Houthi terhadap kapal induk AS di Laut Merah menunjukkan bahwa perang modern tidak lagi bergantung pada kekuatan konvensional semata. Kelompok non-negara pun kini mampu mengganggu kekuatan superpower melalui kombinasi ideologi, teknologi, dan pemahaman medan tempur. Dunia tengah menyaksikan babak baru dalam dinamika konflik global, di mana keberanian dan strategi bisa menyaingi teknologi canggih dan kekuatan besar. Bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, pelajaran penting dari konflik ini adalah pentingnya memiliki pertahanan maritim yang kuat dan fleksibel, serta kemampuan untuk menghadapi ancaman tak terduga dari kekuatan non-konvensional.